Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akbar Mutakin, mahasiswa program studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini, di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian saya di mata kuliah Kepustakaan dan Seminar Kimia dengan dosen pengampu ASIS Prof. Fitriah Khairunnisa SPD MED. Judul dari seminar proposal saya yaitu implementasi kelas virtual dengan aplikasi Google Classroom untuk meningkatkan hasil belajar kimia. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang di mana masalah utama pada pendidikan di Indonesia adalah rendahnya hasil belajar siswa di sekolah. Sementara itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang pesat saat ini membuat penguasaan pengetahuan kimia sangat perlu untuk dipahami dan dikuasai dengan baik oleh siswa. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sudah berpikir cepat, logis, serta mempergunakan teknologi dengan cepat dan tepat untuk memudahkan pekerjaan. Nah, oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa kimia sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Konsep pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi saat ini sudah sangat banyak digunakan, khususnya model pembelajaran online, di mana model pembelajaran online nyata memberikan dampak yang signifikansi terhadap proses pembelajaran. Apalagi di saat situasi pandemik COVID-19 ini, penggunaan pembelajaran e-learning yang dilakukan secara konsisten, terencana, dan terstruktur berimplikasi pada peningkatan kemandirian, interaktivitas, dan hasil belajar. Perkembangan teknologi ternyata belum sepenuhnya dikuasai oleh guru. Terlihat ketika masih banyak guru yang belum akrab dengan smartphone dan internet. Salah satu penyebabnya adalah usia, di mana kebanyakan guru yang masih belum begitu mahir dalam menggunakan internet, terkhusus penggunaan platform yang berupa aplikasi Google Classroom. Biasanya, guru juga yang masih muda akan lebih cepat mengikuti perkembangan teknologi dibandingkan dengan guru yang lebih tua. Namun tidak jarang, guru yang masih muda pun tidak mampu mengikuti pembelajaran perkembangan teknologi, apalagi melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Google Classroom. Selain itu, penyebabnya juga adalah kurangnya ketersediaan jaringan internet yang memadai, sehingga baik guru muda maupun guru yang lebih tua sulit mengimplementasikan pembelajaran virtual dengan aplikasi Google Classroom ini. Apalagi keadaan siswa yang rumahnya jauh dari akses internet juga menjadi penyebab terhambatnya implementasi kelas virtual dengan aplikasi Google Classroom. Implementasi kelas virtual dengan menggunakan aplikasi Google Classroom dalam pembelajaran kimia dapat meningkatkan hasil belajar kimia dan dapat dijadikan sebagai solusi pengganti pembelajaran tatap muka, yang dimana berdasarkan observasi bahwa sebelumnya telah dilakukan pembelajaran daring dengan aplikasi WhatsApp. Namun hasil yang terjadi adalah penurunan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, implementasi kelas virtual dengan aplikasi Google Classroom dijadikan sebagai solusi untuk meningkatkan hasil belajar siswa, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dari proposal penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, yaitu bagaimana penggunaan aplikasi Google Classroom dapat meningkatkan hasil belajar siswa kimia. Lalu, fokus penelitian kita adalah dalam penelitian ini dibatasi pada penggunaan aplikasi Google Classroom sebagai kelas virtual. Lalu, adapun tujuan penelitian dari proposal saya ini yaitu untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah menggunakan kelas virtual dengan aplikasi Google Classroom. Lalu yang selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat yang pertama yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang penggunaan aplikasi Google Classroom
Dan yang kedua, bagi guru atau pendidik dapat mengetahui lebih jauh tentang pembelajaran daring, khususnya penggunaan aplikasi Google Classroom untuk meningkatkan hasil belajar kimia. Yang ketiga, bagi siswa adalah siswa dapat memanfaatkan teknologi yang ada untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Dan manfaat yang keempat bagi siswa adalah siswa dapat mencari dan menambah ilmu pengetahuan seluas-luasnya dengan menggunakan teknologi terutama berbasis internet. Dan yang kelima, bagi sekolah dapat memaksimalkan pengetahuan serta pemanfaatan teknologi serta mengaplikasikan untuk pembelajaran online. Dan yang terakhir, yang keenam, bagi peneliti dapat memahami sejauh mana penggunaan dan pemanfaatan teknologi khususnya aplikasi Google Classroom dalam meningkatkan hasil belajar kimia. Yang selanjutnya itu bab 2. Bab 2 ini adalah membahas tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu definisi istilah. Definisi istilah yang pertama yaitu implementasi. Implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan, namun dalam KBBI implementasi berarti penerapan. Menurut Brown dan Wildowski, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, tetapi juga suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Arinda Fitriyanti 2018 halaman. Selanjutnya yaitu definisi istilah yang selanjutnya adalah model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan suatu konsepsi untuk mengajar suatu materi dalam mencapai tujuan tertentu. Menurut Kemp, model pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai efektif dan efisien. Model pembelajaran menurut Trianto menyebutkan bahwa model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas ataupun pembelajaran tutorial. Yang selanjutnya adalah pembelajaran online. Pembelajaran online pada dasarnya adalah pembelajaran jarak jauh atau yang kita lebih kenal dengan PJJ. Pembelajaran online lahir mulai generasi keempat setelah adanya internet. Jadi, pembelajaran online adalah pembelajaran yang dilakukan melalui jaringan internet. Nah, oleh karena itu, dalam bahasa Indonesia, pembelajaran online diterjemahkan sebagai pembelajaran dalam jaringan atau pembelajaran daring. Dan yang selanjutnya yaitu hasil belajar. Hasil belajar merupakan bagian terpenting berubahnya tingkah laku. Menurut Nana Sujana, hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Oleh karena itu, hasil belajar diartikan pula sebagai hasil yang dicapai setelah terjadi proses belajar dan pembelajaran yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Sudirman dan Rusmini Maru 2016 halaman 9. Selanjutnya yang terakhir definisi istilah kimia. Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang komposisi, struktur, sifat, perubahan, dan energi yang menyertai dalam kimia. Dipelajari tentang fenomena alam. Berdasarkan fenomena-fenomena ini, disusun konsep-konsep, teori-teori, hukum-hukum. Konsep-konsep, teori-teori, dan hukum-hukum ini kemudian dapat digunakan kembali untuk menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi di dalam kehidupan. Oke, dan selanjutnya adalah penelitian relevan. Penelitian relevan yang pertama yang saya ambil yaitu Dwining Bintarawati dan Yudin Citriadin 2010 dengan judul artikelnya yaitu implementasi kelas virtual dengan aplikasi Google Classroom untuk meningkatkan hasil belajar kimia di SMA Negeri Bekasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa capaian hasil belajar siswa setelah diterapkannya pada mata pelajaran kimia menggunakan kelas virtual dengan Google Classroom mengalami peningkatan secara klasifikal tuntas dengan presentasi siklus 1 yaitu 70,94%.
menjadi 88,88% pada siklus kedua. Dalam artian, implementasi kelas virtual dengan Google Classroom dapat meningkatkan hasil belajar kimia pada materi pembelajaran kimia di SMA Negeri 1 Serang Baru. Yang selanjutnya adalah kerangka berpikir. Kerangka berpikir dari proposal yang saya buat adalah sesuai dengan penelitian relevan yang telah diangkat, yaitu adanya perencanaan, kemudian adanya pelaksanaan. Pelaksanaan meliputi pengamatan dan refleksi, itu untuk siklus yang pertama. Yang selanjutnya yaitu siklus kedua masih dengan kerangka berpikir yang sama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan yang terakhir adanya refleksi. Dua yang terakhir yaitu hipotesis tindakan. Berdasarkan beberapa teori pendukung dan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis dalam penelitian tindakan kelas ini atau PTK adalah implementasi kelas virtual dengan aplikasi Google Classroom dapat meningkatkan hasil belajar siswa kimia kelas 10 IPA 1 SMA Negeri 1 Lingga Utara. Selanjutnya adalah bab 3 mengenai metodologi penelitian. Yang pertama yaitu adanya jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas, Classroom Action Research, di mana pada penelitian tindakan ini dapat dipandang sebagai tindak lanjut dari penelitian deskriptif dan eksperimen. Penelitian tindakan ini bukan lagi mengetes sebuah perlakuan, tetapi sudah mempunyai keyakinan akan ampuhnya suatu perlakuan, menurut Suharno 2009. Adapun penelitian tindakan kelas ini mengacu pada model Kemis dan MC Tagrat Suharmisi 2019. Yang selanjutnya yaitu setting penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Lingga Utara, alamat Jalan Kukang Duara nomor 12, kode pos 29874, yang terletak di bagian pesisir Lingga, yaitu Lingga Utara, termasuk daerah pesisir. Waktu pelaksanaan penelitian adalah pembelajaran semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu adanya subjek penelitian. Subjek dalam penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas 10 IPA 1 SMA Negeri 1 Lingga Utara tahun pelajaran 2020-2021. Sebanyak 20 siswa yang terdiri dari 8 orang laki-laki dan 12 orang perempuan. 4. Yaitu prosedur penelitian. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan selama dalam 2 siklus, dengan masing-masing siklus terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, tindakan, pengamatan atau observasi, dan yang terakhir adanya refleksi. Berikut gambar prosedur penelitian. Yang pertama yaitu refleksi awal. Selanjutnya yaitu merencanakan tindakan pertama. Lalu setelah merencanakan adalah melaksanakan tindakan. Kemudian melakukan observasi lagi. Setelah itu melakukan refleksi. Kemudian melakukan perencanaan tindakan untuk siklus kedua. Setelah itu melakukan pelaksanaan tindakan kedua. Setelah melakukan pelaksanaan, kemudian melakukan observasi. Dan yang terakhir adanya refleksi untuk siklus yang kedua. Yang kelima yaitu jadwal penelitian. Seperti pada gambar PPT ini dapat dilihat bahwa adanya jenis kegiatan waktu dari minggu pertama sampai minggu ke-10. Yang pertama, minggu pertama adanya persiapan. Yang minggu kedua yaitu menyusun konsep pelaksanaan, dan minggu ketiga adalah menyusun instrumen. Lalu melakukan pelaksanaan pada minggu keempat, melakukan tindakan siklus pertama pada minggu kelima, melakukan tindakan siklus kedua pada minggu keenam, dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu penyusunan laporan pada minggu ke-8 dan menyusun konsep laporan juga pada minggu ke-8. Kemudian menyempurnakan draft laporan pada minggu ke-9 dan juga minggu ke-10. Baik, dan yang keenam adanya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 3 instrumen penilaian,
Yang pertama adanya lembar observasi, yang kedua lembar angket, dan yang ketiga adalah tes hasil belajar. Dan yang ketujuh yaitu instrumen penelitian. Yang pertama adanya tes hasil belajar. Hasil belajar dianalisis dengan baik. Teknik analisis evaluasi untuk mengetahui ketuntasan belajar dengan cara menganalisis data hasil tes dengan kriteria ketuntasan belajar. Yang kedua adalah observasi. Observasi pembelajaran dilakukan untuk melihat tingkat partisipasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Hal itu penting dilakukan agar apalagi proses pembelajaran tidak berbasis tatap muka namun menggunakan Google Classroom. Dan yang ketiga yaitu angket. Angket ini digunakan untuk melihat seberapa jauh penggunaan Google Classroom pada proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi yaitu reduksi data atau data reduction, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sekian presentasi dari seminar proposal saya dengan judul implementasi penggunaan Google Classroom dalam meningkatkan hasil belajar kimia. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas semua kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.